warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Selamat datang di diskusi panel kita hari ini yang bertajuk Efektivitas Pembelajaran Daring dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa. Saya, Dr. Anissa Rahma, dan kehormatan bagi saya untuk memandu diskusi yang sangat penting dan relevan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran daring telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan kita, bahkan sebelum pandemi. Namun, pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah sejauh mana model pembelajaran ini benar-benar efektif dalam menumbuhkan kemandirian belajar pada siswa. Apakah ia menjadi solusi yang memberdayakan atau justru menimbulkan tantangan baru? Baiklah, hadirin yang saya hormati. Hadir bersama kita hari ini para ahli dan praktisi yang kompeten di bidangnya. Pertama, mari kita sambut Profesor Aulia Nurhasana, PhD. Seorang pakar desain instruksional daring yang telah banyak meneliti tentang bagaimana lingkungan belajar digital yang efektif dibangun. Selanjutnya, kita kedatangan Dr. Randall Gita Agustina MC, seorang psikologi pendidikan yang akan mengupas aspek-aspek psikologis. Dan yang terakhir, Ibu Fani Marta Putri SPD, seorang guru yang telah memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran daring di kelas. Sesi diskusi kita akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Kita akan mulai dengan sesi presentasi dari masing-masing panelis selama 8 menit. Setelah itu, kita akan membuka sesi tanya-jawab dan diskusi dengan ibu hadirin selama kurang lebih dari 20 menit. Di akhir sesi, saya akan mencoba merangkum poin-poin yang telah kita bahas. Baiklah, untuk memulai sesi presentasi, saya persilakan dengan hormat kepada Profesor Aulia Nurhasana untuk menyampaikan pandangannya tentang bagaimana desain instruksional daring yang dapat memberdayakan kemandirian belajar siswa. Terima kasih kepada Dr. Anissa atas perkenalan yang hangat. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati serta para rekan panelis yang terhormat. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi pandangan dalam diskusi panel yang sangat penting ini mengenai efektivitas pembelajaran daring dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa. Topik ini sangat relevan di era digital ya, dimana pembelajaran tidak lagi terfokus pada pembelajaran di kelas. Nah, presentasi saya itu berjudul Merancang Pembelajaran Daring yang menekankan pada memberdayakan kemandirian. Saya akan berfokus pada bagaimana kita sebagai perancang pembelajaran digital ini dapat berfokus pada membangun elemen-elemen dalam pembelajaran daring itu yang tidak hanya memberikan penyampaian materi, tetapi juga secara aktif mendorong siswa agar bisa belajar secara mandiri. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran kemandirian dalam konteks daring, berarti itu mengacu pada bagaimana pemahaman siswa untuk mengambil kendali atas proses belajar mereka. Seperti bagaimana menetapkan tujuan belajarnya, menganalisis strategi belajar, bagaimana mencari dan mengelola sumber belajarnya, bagaimana mengetahui pembelajaran itu, dan juga bagaimana
Lalu juga tentang saya menekankan pada pentingnya struktur materi yang jelas dan juga navigasi yang intuitif dalam platform pembelajaran daring, seperti menggunakan video pembelajaran, menggunakan e-book ataupun modul pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa untuk bisa belajar secara mandiri, dan juga video pembelajaran ataupun aplikasi pembelajaran yang mendukung pembelajaran tersebut. Analoginya seperti ini, bayangkan jika sebuah perpustakaan digital itu tidak mempunyai katalog atau penataan buku yang jelas, tentu siswa akan bingung untuk bagaimana memulai sebuah belajar yang secara efektif dan untuk tahu apa yang mereka butuhkan dalam belajar tersebut. Nah, maka dari itu pembelajaran daring ini kita perlu mengorganisir materi ke dalam modul-modul yang logis, penataan materi dan juga penataan topik itu harus jelas, dan juga sistem navigasi itu yang mudah dipahami. Agar apa? Agar dapat memberdayakan siswa itu untuk bisa secara mandiri menjelajahi dan juga memahami materi pembelajaran tersebut. Lalu topik kedua yaitu mengenai pendirian. Tadi kan mengenai bagaimana materi itu harus jelas. Lalu yang kedua, kita memberikan pilihan dan juga kontrol kepada siswa. Kalau misalnya siswa itu kita berikan suara untuk mengungkapkan pendapat mereka, untuk memberikan atas apa yang mereka inginkan, atas apa yang mereka butuhkan dalam belajar, tentu itu akan meningkatkan motivasi mereka dan mendorong inisiatif mereka dalam melakukan pembelajaran yang mandiri. Terus juga tidak hanya itu, untuk penugasan, alih-alih memberikan satu jenis tugas yang sama pada semua siswa, kita bisa memberikan pilihan atau opsi. Misalnya untuk melihat bagaimana pemahaman mereka terhadap satu konsep, kita bisa memberikan opsi, misalnya dengan menulis esai atau membuat presentasi video ataupun membuat sebuah pengembangan infografis. Nah, jadi dengan itu mereka memanfaatkan kekuatan mereka dan minat mereka, dan juga mereka akan mengambil tanggung jawab bagaimana cara mereka menunjukkan pemahaman mereka atas pilihan yang mereka ambil. Nah, sebagai kesimpulannya, saya ingin menekankan bahwa desain grafis instruksional ini yang efektif adalah fondasi yang kokoh untuk menumbuhkan kemandirian belajar siswa dalam konteks daring. Bagaimana memberikan struktur materi yang jelas, memberikan pilihan dan juga kontrol kepada siswa, itu dapat memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajaran aktif, mandiri, dan sukses di era digital. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Aulia atas presentasi yang sangat informatif ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif psikologis dari Dr. Ginta Agustina. Kepada Ibu Ginta disilakan. Terima kasih Dr. Randa Anissa. Selamat pagi para hadirin yang terhormat dan para kolega panelis yang saya hormati. Senang sekali bisa berbagi perspektif psikologis dalam diskusi penting mengenai efektivitas pembelajaran daring dan kemandirian belajar siswa. Nah, setelah kita mendengarkan bagaimana desain instruksional memegang peran penting dari Profesor Aulia, saya akan membawa kita pada sisi internal dari siswa itu sendiri. Kemandirian belajar bukan hanya tentang bagaimana materi disajikan, tetapi juga tentang bagaimana siswa memotivasi diri, mengatur tindakan, dan merespon tantangan dalam lingkungan belajar daring yang unik. Nah, presentasi saya berjudul Aspek Psikologis dalam Menumbuhkan Kemandirian Belajar di Era Daring. Kita akan menyelami faktor-faktor mental dan emosional. Nah, poin pertama adalah membangun motivasi intrinsik. Motivasi inilah yang mendorong siswa untuk belajar, karena minat dan kepuasan internal bukan hanya karena Dr. Anissa, selamat pagi Bapak Ibu, para orang tua, rekan
Profesor Aulia dan Ibu Inta, yaitu tentang desain instruksional dan tata psikologis. Saya membawa kita ke medan yang sesungguhnya, yaitu bagaimana upaya-upaya tersebut dapat terwujud di dalam kelas daring dan bagaimana dampaknya terhadap kemandirian siswa dalam belajar jika dilihat dari aspek dari seorang guru. Judul presentasi saya itu pengalaman praktis mendorong kemandirian belajar siswa melalui pembelajaran daring. Saya akan memberikan beberapa contoh konkret, yaitu tantangan yang saya hadapi dan strategi yang saya temui untuk yang efektif untuk mendorong kemandirian belajar siswa di lingkungan virtual. Yang pertama yaitu contoh tugas yang dapat mendorong kemandirian siswa untuk mengeksplorasi secara mandiri. Di dalam kelas daring, kita tidak bisa terus-terusan untuk mengawasi setiap langkah siswa. Oleh karena itu, kita harus memberikan tugas yang memicu rasa ingin tahu dan mendorong siswa untuk mencari informasi dan jawaban secara mandiri. Misalnya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, alih-alih memberikan materi tentang ekosistem, saya memberikan proyek di mana siswa harus memilih salah satu ekosistem lokal dan meneliti komponen-komponennya, dan juga interaksi antar makhluk hidup dan pemecahan masalah di lingkungannya. Setelah itu, siswa harus mempresentasikan hasil temuan mereka melalui format yang mereka pilih, seperti infografis, presentasi video singkat, atau website sederhana. Ini memaksa mereka aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber dan organisasinya secara mandiri. Dan poin kedua yaitu pemanfaatan forum diskusi untuk pemecahan masalah bersama. Di ruang diskusi kelas dalam pembelajaran daring bukan hanya untuk bertanya jawab tentang materi, tetapi juga tentang poin kedua yaitu pemanfaatan forum diskusi untuk pemecahan masalah bersama. Ruang diskusi dalam pembelajaran daring bukan hanya untuk bertanya jawab tentang materi, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kemandirian dalam berpikir dan berkolaborasi. Saya sering memberikan studi kasus atau pemecahan masalah yang kompleks terkait materi pelajaran, dan saya meminta siswa untuk mendiskusikannya sebelum mereka mengumpulkan jawaban secara individu. Mereka harus saling bertukar ide, memberikan argumen, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Ini dapat melatih siswa untuk tidak hanya bergantung kepada guru, tetapi kepada kemampuan mereka sendiri dan rekan-rekan mereka untuk bisa memecahkan masalah. Sebagai penutup, berdasarkan pengalaman saya di lingkungan pembelajaran, menciptakan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran daring bukanlah tugas yang mudah, tapi mungkin untuk dilakukan. Kuncinya pertama, kita harus memberikan tugas yang bermakna dan relevan. Kedua, kita harus memanfaatkan alat komunikasi secara daring yang kreatif. Dan ketiga, kita harus memberikan dukungan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan terakhir, kita harus menjalin kemitra yang kuat dengan orang tua mereka. Ini dapat membekali siswa dengan keterampilan belajar mandiri yang sangat akan berguna bagi mereka di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Fani yang telah menyampaikan pengalamannya kepada kita semua. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada hadirin, silakan bertanya. Sebutkan nama dan pertanyaannya ya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengukur tingkat kemandirian belajar siswa dalam konteks pembelajaran daring ini? Indikator-indikator apa saja yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah upaya desain
situasional, pendekatan psikologis, dan strategi pembelajaran yang telah dipaparkan benar-benar efektif dalam menumbuhkan kemandirian. Pertanyaan yang sangat bagus dan penting untuk kita diskusikan. Sebagai seorang guru yang sudah langsung berinteraksi dengan siswa dalam pembelajaran daring, saya melihat beberapa indikator praktis yang bisa menjadi acuan untuk mengukur tingkat kemandirian belajar mereka. Yang pertama itu inisiatif dalam bertanya dan mencari informasi. Apakah siswa itu aktif ketika mengalami kesulitan, namun pertanyaan mereka menunjukkan bahwa mereka telah berusaha untuk mencari solusi dan jawaban, misalnya menyebutkan sumber yang mana yang sudah mereka coba. Selanjutnya, apakah mereka sudah secara mandiri untuk mencari sumber belajar tambahan di luar materi yang saya berikan. Saya sering melihat siswa yang proaktif mencari video penjelas lain seperti artikel atau diskusi di forum. Kedua, manajemen tugas dan waktu. Apakah siswa tersebut dapat mengelola tenggat waktu tugas dengan baik tanpa perlu diingatkan berulang kali? Dan apakah mereka menunjukkan perencanaan dalam mengerjakan tugas-tugas yang lebih besar, misalnya memecahkan bagian-bagian kecil yang mengerjakannya secara bertahap? Yang ketiga yaitu keterlibatan aktif dalam diskusi daring. Apakah siswa tidak hanya menjawab pertanyaan yang saya ajukan, tetapi juga aktif untuk memberikan tanggapan kepada teman-temannya, mengajukan pertanyaan lanjutan atau berbagi ide dari mereka sendiri. Yang keempat itu kemampuan mengatasi kendala teknis dan belajar. Bagaimana siswa tersebut merespon ketika menghadapi masalah. Apakah mereka mencoba untuk mencari solusi, lalu kemudian menghubungi guru setelah mencoba berbagai cara. Dan yang kelima itu kualitas pekerjaan yang dihasilkan secara mandiri. Apakah tugas yang dikumpulkan menunjukkan hasil pemikiran dan usaha mereka sendiri, dan apakah ada indikasi plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan pada bantuan orang lain. Dan yang keenam yaitu yang terakhir refleksi diri dan pengajuan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah siswa mampu untuk merefleksikan proses belajar mereka dan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam atau analitis terkait materi, dan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif. Dan penting untuk diingat bahwa kemandirian belajar berkembang secara bertahap. Kita tidak bisa mengharapkan semua siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Sebagai guru, saya melihat kemajuan kecil dalam indikator-indikator ini sebagai sinyal bahwa upaya kita dalam desain pembelajaran mulai membuahkan hasil dalam menumbuhkan kemandirian belajar siswa di era yang ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fani. Mungkin Ibu Gita bisa menambahkan sedikit dari perspektif psikologis secara singkat. Nah, saya sangat setuju dengan pengalaman Ibu Fani. Dari perspektif praktis, indikator-indikator yang beliau sebutkan sangatlah relevan untuk melihat bagaimana kemandirian belajar dalam perilaku siswa di lingkungan daring. Nah, dari sisi psikologis, apa yang diamati Ibu Fani itu sebenarnya mencerminkan beberapa aspek penting dari siswa. Misalnya, inisiatif dalam bertanya dan mencari informasi menunjukkan adanya motivasi intrinsik dan rasa ingin tahu yang kuat dari siswa. Siswa yang termotivasi di dalam pembelajaran akan lebih prospektif dalam proses belajarnya. Kemudian, kemampuan manajemennya dalam tugas dan waktu yang erat kaitannya dengan kemampuan regulasi diri. Siswa yang mandiri mampu menetapkan tujuan belajar, merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya, dan memonitor kemajuan mereka sendiri, bahkan tanpa pengawasan langsung. Keterlibatan aktif dalam diskusi daring juga mengindikasikan adanya keterlibatan kognitif yang tinggi. Siswa yang berpikir mandiri akan lebih termotivasi untuk berbagi ide dan berinteraksi dengan rekan-rekannya.
Nah, dan yang tak kalah penting, bagaimana siswa mengatasi kendala mencerminkan resiliensi dan efikasi. Siswa yang memiliki keyakinan yang kuat pada kemampuan akan lebih gigih mencari solusi sebelum meminta bantuan. Nah, jadi perspektif psikologi, indikator-indikator yang Ibu Fani sebutkan adalah output perilaku yang didasari oleh proses kognitif dari afektif yang malam. Dengan mengamati perilaku-perilaku ini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana desain pembelajaran. Dan strategi pembelajaran yang kita terapkan berdampak pada perkembangan aspek-aspek psikologis yang mendasari kemandirian belajar siswa. Nah, itulah penjelasan dari panelis hebat kita untuk pertanyaan Ami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin sekalian? Izin bertanya, moderator. Sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, nama saya Eza Oktaviani. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para panelis sudah memberikan informasi yang sangat realistis dan informatif kepada kami semua. Dan kita juga melihat bagaimana kondisi pelajaran daring setelah pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Profesor Aulia. Anda menjelaskan bagaimana pembelajaran daring memberdayakan kemandirian dari siswa. Nah, di sini saya sangat menarik dengan presentasi yang Anda jelaskan. Anda menjelaskan bagaimana menekankan pentingnya pembelajaran pada siswa. Namun, bagaimana caranya itu untuk menyimbangkan antara memberikan kebebasan memilih kepada siswa dengan penetapan pembelajaran yang sudah ditetapkan? Apakah ada batasan atau panduan yang diberikan kepada siswa? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dan juga krusial ya Ibu. Jadi memberikan pilihan itu memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi dan juga kemandirian siswa. Nah, namun kita juga harus pastikan bahwa tujuan pembelajaran yang esensial tetap harus tercapai oleh seluruh siswa. Nah, maka keseimbangan itu adalah kuncinya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menetapkan batasan yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, dengan menetapkan pilihan dalam melakukan tujuan pembelajaran. Pilihan yang kita tawarkan sebaiknya selalu berada dalam koridor tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Artinya apa? Meskipun siswa memiliki kebebasan dalam bagaimana mereka belajar atau menunjukkan pemahamannya, apa yang mereka kuasai tetaplah sama. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam mempelajari konsep perubahan wujud zat misalnya ya. Nah, siswa mungkin memiliki pilihan untuk menjelaskan konsep tersebut melalui tulisan, melalui presentasi, ataupun diagram dan lain sebagainya. Nah, maka pemahaman tentang jenis-jenis perubahan wujud zat tersebut dan faktor-faktor yang pengaruhnya tetap menjadi tujuan utama dalam pembelajaran tersebut. Nah, lalu yang kedua, pilihan yang terstruktur dan juga terarah. Nah, banyak pilihan yang dapat membuat siswa kewalahan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan pembelajaran mandiri. Nah, maka dari itu pilihan yang kita berikan sebaiknya itu harus terstruktur dan terarah tentunya, dan kita bisa batasi jumlah pilihannya. Misalnya, pilih dari 1 di antara 3 studi kasus untuk dianalisis. Nah, lalu yang ketiga, pilihan yang relevan dengan minat dan gaya belajar mereka. Yang dapat juga peningkatan pilihan bertahap. Misalnya apa? Misalnya kemandirian belajar itu kan adalah proses. Jadi kita tidak harus memberikan kebebasan penuh sejak awal. Lalu kita mulai dengan pilihan yang lebih terbatas dan secara bertahap meningkatkan jumlah dan kompleksitas pilihannya seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa tersebut dalam belajar mandiri. Yang kelima, penjelasan yang jelas tentang konsekuensi pilihan tadi. Bagaimana siswa itu memahami ekspektasi dan juga kriteria penilaian untuk setiap pilihan yang mereka ambil. Lalu yang keenam, integrasi dengan umpan balik. Nah, umpan balik yang kita berikan itu harus mempertimbangkan pilihan siswa tersebut, dan kita harus memberikan umpan balik yang spesifik terhadap pilihan yang mereka ambil. Bagaimana pilihan tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan belajar mereka. Dan yang ketujuh, evaluasi efektivitas pilihan. Secara berkala, evaluasi apakah pilihan yang ditawarkan itu efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa tanpa mengorbankan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan jika suatu pilihan ternyata tidak efektif atau membingungkan, kita perlu mengevaluasinya.
Nah, jadi pilihan itu adalah angin apung ya untuk menemukan kemandirian, tetapi harus secara strategis dan juga harus terukur. Tujuannya untuk memberdayakan siswa tersebut dan juga bukan membuat mereka kehilangan arah dari tujuan pembelajaran yang terstruktur tersebut. Nah, kita harus menentukan batasan dan panduan yang tepat untuk dapat menyeimbangkan kebebasan memilih dengan akuntabilitas terhadap hasil belajar mereka. Begitu. Terima kasih kepada Ibu Aulia atas jawabannya. Baiklah, itulah sesi tanya jawab kita pada diskusi panel hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung diskusi panel kita yang sangat berharga ini mengenai efektivitas pembelajaran daring dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa. Dapat kita simpulkan bahwa efektivitas pembelajaran daring dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa bukanlah sebuah keniscayaan, melainkan hasil dari desain pembelajaran yang cermat, pemahaman tentang psikologi belajar, strategi pengajaran yang inovatif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, kita memiliki potensi dasar untuk menjadikan pembelajaran daring sebagai sarana yang ampuh dalam melahirkan siswa yang mandiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para panelis yang terhormat atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih pula kepada seluruh hadirin atas partisipasi aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Semoga diskusi ini memberikan kita semua inspirasi dan pemahaman yang lebih luas. Dengan ini, diskusi panel kita hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.